momentum sudut. Kalau kemarin momen gaya, momen inersia, sekarang kita melanjutkan ke momentum sudut. Ini masih di dalam rangkaian rotasi atau gerak melingkar. Perhatikan gambar yang saya beri tanda kuning. Nah ini ya. Momentum sudut adalah momentum yang berada pada gerak melingkar atau rotasi. Kalau momentum linier itu momentum yang berada pada gerak lurus atau translasi. Sehingga persamaannya berubah menjadi ini L ini ya, yang saya kasih tanda kuning di dalam rumus ini. L ini adalah momentum sudut. Sama dengan I kali omega. I-nya berasal dari momen inersia. Dari mana momen inersianya? Ini kalau saya scroll ke atas. Nah ini. Lihat tabel itu. Di tabel itu ada benda, lalu momen inersia. Ini benda titik, momen inersianya mr kuadrat. Bola perongga 2/3 mr kuadrat. Bola pejal 2/5 dan seterusnya. Bola perongga itu berarti bola yang tengahnya kosong. Kalau mungkin contohnya bola plastik, bola pingpong itu bola perongga. Kalau bola pejal itu contohnya bola bekel, itu bola pejal. Mungkin bola yang digunakan untuk bowling itu juga pejal ya, tetapi ada lubang yang dipakai untuk pegangan tangan. Gitu. Ya, jadi itu. Silinder misalnya, silinder pejal. Silinder pejal itu seperti uang logam Rp500 atau Rp1.000 itu silinder pejal. Kalau silinder berongga berarti silinder yang tengahnya kosong. Jadi misalnya cincin itu silinder berongga tipis gitu ya. Nah, ini adalah konsep daripada momen inersia dan momentum sudut yang akan kita pelajari. Saya akan kirimkan ke WA group supaya cepat ya. Nanti kamu amati dulu sudah masuk atau belum yang saya kirimkan di WA group kamu masing-masing. Tunggu sebentar. Semoga koneksinya lancar ya. Oke. Coba buka WA grupnya sebentar. Saya sudah mengirimkan 2 slide yang merupakan persamaan dari momen inersia dan momentum sudut. Sudah masuk? Halo, apakah sudah masuk kiriman dari saya di WA group? Kalau Sudah, belum masuk Pak. segera. Oh iya, Sudah, Pak. oke. Ya, sip. Nah, kita akan langsung ke latihan soal ya. Latihan soal yang akan saya bahas langsung di depan sini seperti kemarin supaya kamu jelas. Jadi latihan soal ini penting supaya kamu bisa mengetahui step by step atau langkah-langkah pada saat kamu menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan momentum sudut. Ya, saya akan membagikan filenya, tunggu sebentar. Nah, lihat tampilan yang ada di situ. Sudah terlihat di layar monitornya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, maka kamu amati dulu. Kita akan bersama-sama menyelesaikan soal ini. Ini adalah
Contoh soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, sebuah piringan berbentuk silinder pejal. Ada kata-kata silinder pejal. Jadi seperti mungkin meja ya. Piringan ini berbentuk meja yang bundar, bukan bulat ya. Ingat beda antara bulat dan bundar. Bulat itu bola, bundar itu kepingan logam uang, itu bundar. Homogen itu serba sama, materinya partikelnya sama. Mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut berarti besaran mula-mula, yaitu omega. Nilainya 9. Kemudian bidang piringan sejajar bidang horizontal, berarti posisinya horizontal. Massa dan jari-jari piringan, ini 0,6 kg dan 0,2 meter. Ini diputar. Gitu. Kemudian tiba-tiba setelah dia tengah-tengah berputar, di atas piringan itu diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,6 kg juga. Jadi ditaruh cincin di atasnya dengan jari-jari 0,1, jadi separuhnya. Pusat cincin tepat di atas pusat piringan. Jadi keduanya setelah cincin ditaruh di atas piringan, maka keduanya muter bareng. Berapakah kecepatan sudut setelah keduanya muter bareng, itu yang ditanyakan. Ya. Oke, kita identifikasi dulu besaran-besarannya. Ya, yang pertama ini kecepatan sudut ini ya. Ini 9 ini kecepatan sudut. Saya beri tanda merah aja supaya berbeda warnanya. Nah, kita tulis 9 ya. 9 ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah omega. Ingat ya, kita mulai membiasakan dengan besaran-besaran sudut. Karena ini adalah omega mula daripada piringan, kita tulis omega itu ya. Maksudnya awal dari kecepatan awal dari piringan ini berputar. Kemudian massa dan jari piringan, berarti ini M. 0,6 ini M ya. M-nya siapa? Berarti M1. Artinya massa dari piringan. 0,2 berarti jari-jari, maka R. Kita tulis R. R-nya siapa? Ya berarti R1. Kemudian di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa, berarti ini massa yang kedua. Massanya siapa? Berarti massa cincin. Karena bendanya ini merupakan benda kedua, ya kita tulis saja M2. Kemudian jari-jarinya adalah R. R dari cincin, maka kita tulis R dengan indeks 2. Ini jari-jari yang kedua. Oke. Kemudian pusat cincin tepat di atas pusat piringan, maka piringan dan cincin bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Berarti ini kecepatan sudut bareng ya, setelah berputar bersama. Berarti omega, saya sebut aksen. Aksen itu berarti setelah. Kalau sebelum berarti tidak ada aksennya. Kenapa saya tulis hanya 1? Nah, perhatikan. Pada saat setelah cincin diletakkan di atas piringan, kan keduanya muter bareng. Jadi kecepatannya mesti sama. Karena pusatnya juga sama. Kalau tidak sama, maka cincinnya akan terlempar keluar dari piringan ini. Jadi karena dia bisa berputar bersama-sama, maka kecepatan sudutnya pasti sama. Kita selesaikan dengan hukum kekekalan momentum sudut yang sudah ada di WA kamu tadi, rumusnya yang saya kirimkan. Kita tulis ya. Momentum sudut simbolnya adalah L. L sebelum saya tulis sama dengan L sesudah. Ini L sebelum sama dengan L sesudah. Maksudnya sebelum itu sebelum digabung, sesudah itu sesudah digabung, ya. Atau kita tulis L sama dengan L aksen gitu, nggak apa-apa. Nah, kemudian L itu momentum sudut. Ada dua benda, maka kita tulis berarti L1 itu miliknya piringan, ditambah L2 itu miliknya cincin, sama dengan L1, saya beri aksen. Nah, aksen ini berarti setelah momentum sudut dari piringan setelah. Sedangkan yang ini momentum sudut dari cincin setelah berputar bareng. Ya. Nah, kemudian L di rumus tadi, rumusnya adalah I kali omega. Jadi I1, saya tulis ya, I1 berarti
omega 1. Omega 1 adalah berarti miliknya piringan. Ditambah ini E2 kali omega 2. Nah, ini adalah momentum sudut sebelum dia digabung. Kemudian setelah digabung, kita mendapatkan persamaan I1 aksen gitu ya. Nah, omega 1 aksen ditambah I2 aksen omega 2 aksen. Kita tulis di sini. Nah, gitu ya. Atau di persamaan yang kedua ini hasilnya kan keduanya gabung, jadi saya tulis seperti ini. I1 aksen ditambah I2 aksen, ini keduanya bersama ya. Saya beri kurung tutup, nah gini. Saya beri kurung tutup kali omega aksen, karena keduanya kan gabung. Nah, jadi hanya perlu mencari satu kecepatan sudut aja. Oke, sampai ini jelas ya. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah momen inersia dari piringan. Nah, lihat ke tabel sekarang ya. Lihat ke tabelnya di mana di rumus yang saya kirim di grup. Momen inersia dari silinder pejal, karena piringannya berbentuk silinder pejal. Berapa momen inersia dari silinder pejal? Lihat tabel. Berapa coba? Sudah ada yang ketemu? Berapa? Per4. Halo, berapa? Berapa? Per4 MR Lupa. 4 MR kuadrat. Mosok. Coba lihat lagi. Silinder pejal. Tengah. 1/2 ya. Bukan 1/4 ya. 1/2. Nah ini M-nya berarti M1 ya. R1 kuadrat. Ini adalah momen inersia dari silinder pejal. Ya. Kali omega 1. Nah, gini. Oke. Ya. Ditambah momen inersia dari cincin. Karena yang ditaruh di sini adalah cincin. Berapa momen inersia dari cincin? Cincin itu silinder berongga. Berapa? Ada yang tahu? Silinder berongga. Halo, sudah ketemu? Tuh, hilang rumusnya. Silinder berongga. Bukan silinder pejal. Berapa? MR kuadrat ya, betul? Coba dilihat. Benar, Pak. Ya, Betul, MR Pak. kuadrat ya, saya tulis. Ya, oke, saya tulis di sini. M, berarti M-nya 2. Nah, gitu. Kali R kuadrat. Nah, R-nya juga 2. Nah, ini kalikan omega 2. Oke, nah, sama dengan, nah sekarang yang ruas kanan. Ruas kanan adalah sama, berarti setengah M1 R1 kuadrat ditambah, untuk yang momen inersia kedua sama, tapi pakainya M2, jangan lupa, R2. Nah, ini R-nya. Nah, kuadrat. Kemudian kita tutup. Nah, baru kalikan dengan omega aksen. Ya. Sekarang langkah berikutnya kita masukkan angkanya ya. Setengah, tulis aja dulu setengah. M-nya adalah 0,6, masukkan 0,6.
kali jari-jarinya adalah 0,2 tapi kuadrat. Nah, kali kecepatannya, nah, kecepatannya adalah 9. Ya, ini adalah yang pertama. Ditambah yang kedua 0,6 juga kali jari-jarinya berbeda yaitu 0,1 kuadrat kali omega 2-nya berapa di situ diketahui kah? Nah, di soal tidak ada keterangan. Tetapi sebelum piringan diputar, apakah cincinnya berputar? Tidak, ya, cincinnya diam. Jadi tidak ada kecepatan cincin sebelum dia berputar. Cincin berputar setelah dia diletakkan di atas piringan. Sehingga kecepatan dari omega 2 ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti sama dengan 0. Nah, gini. Dan sini kita masukkan juga setengah kali 0,6 kali 0,2 setengah mr kuadrat ya ditambah 0,6 kali R-nya adalah 0,1 ya, kurung tutup kali omega aksen. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Setengah kali 0,6 itu 0,3 ya gitu ya. Kamu bisa cek pakai kalkulator. Setengah kali 0,6 itu 0,3. Kalikan lagi 0,2 tapi kuadrat. Dikali 0,2 kali lagi 0,2. Berapa hasilnya? Kalau kamu menggunakan kalkulator supaya cepat 0,12 gitu ya. Kali 9. Nah, gitu. Ditambah faktor ini menjadi 0. Nah, karena kalikan 0. Kurung buka. Nah, ini kalau kita kalikan kan sama dengan yang sini ya, 0,012 juga ya. 0,012. Sehingga kita jumlahkan dengan ini 0,6 kali 0,1. Kalau dikuadratkan jadi 0,01. Maka ini mesti 0,006 ya gitu ya. Karena 0,01 kali 0,6 di nolnya nambah. Nah, gini. Coba cek kembali hitungannya dengan kalkulator, tidak masalah. Nah. Oke, kemudian kita hitung ini yang ada di sini. Nah, ini kita hitung 0,12 ditambah 0,06 0,018 ya. 0,018. Sehingga kalau dengan ruas kiri bisa kita operasikan ya. Ini saya bawa ke sini ya. 0,012 kali 9 akan sama dengan 0,018. Nah, gini. Kali omega aksen. Ruas kiri dan kanan bisa kita coret ya. Ini 12 dengan 18 ini. 12 dengan 18 berapa itu? Kalau dibagi 6, 2 ya. Bagi 6, 3. Gitu. Nah, berarti ini 2 kali 9, 18 bagi 3, 6 ya. Sehingga kita mendapatkan omega aksen sama dengan 6. Nah, ini.
Satuan dari omega adalah, ini terlalu bersemangat garisnya, radian, rad per sekon. Nah, ini adalah satuan dari kecepatan sudut atau omega. Kita beri, nah, sehingga kalau kita ke opsi jawaban A, B, C, D, E, hasilnya adalah E6 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau yang belum jelas. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan kirim ke WA Group kembali. Yang di WA Group, tolong dicek. Saya akan kirimkan pembahasannya 11 MIPA 4. Nah, saya berikan hukum kekekalan momentum sudut. Tunggu sebentar. Ya, sudah terkirim di WA grupnya masing-masing. Sudah, Pak. Sudah? Oke, ya. Kalau sudah, untuk kesempatan kali ini hanya satu soal dulu aja. Yang penting kamu jelas, kamu mudeng dengan konsep kekekalan momentum sudut. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri. Tetapi sebelumnya saya akan ambil dulu daftar hadir. 34, ada yang tidak ikut satu ini ya. Kalau sakit atau ikut lomba, pokoknya kasih kabar ke saya aja. Tidak apa-apa. Saya boleh kok ya. Anak yang ikut lomba boleh, tidak masalah, beri surat. Yang ikut lomba, yang mewakili sekolah, meskipun tidak masuk di kelas saya, asal ada surat, tetap saya anggap masuk. Ya, jadi tidak ada masalah. Makanya saran saya ketika ikut lomba, ketika ada penugasan dari sekolah, langsung kirim surat tugasnya ke saya. Itu saja.